Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar matematika dengan materi yaitu diagram garis. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan diagram garis? Diagram garis adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut, atau merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara acak. Kita masuk ke contoh ya, nah Ibu ya. Di sini Ibu memberi contoh ya, itu suhu di kota Nikita Jepang dan kota Wakhete Papua Indonesia. Nah, kita ambil rentang waktu ya selama 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember ya. Nah ini dia di kota Nigita itu suhunya ya, ini dari Januari sampai dengan Desember ya, ini suhunya nah Ibu ya yang berwarna merah ya, ini kota Nigita. Kemudian di kota Wakhete ya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ya. Nah, untuk satuan suhu ini kita pakai derajat Celcius ya. Nah, ini dia, ini derajat Celcius ya, Ibu ya, ini derajat Celcius. Tulisannya seperti ini ya, derajat Celcius. Nah, sekarang kita akan membuat diagram garisnya ya, Ibu ya. Nah, di sini kota Nigita ya. Pertama kita lihat kota Nigita, Ibu tulis dulu ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini dia. Ini adalah kota Nigita ya. Niigata. Nah, kota Niigata. Nah, oke. Nah, sengaja Ibu buat di sini ini. Ini kota Niigata ya, nah Ibu ya. Diagram batang kota Niigata ya. Nah, ini Niigata ya. Nah, ini dia. Berarti di sini. Nah, ya, ini berarti ini diagram batang kota Niigata. Luruskan dulu. Ya, biar kalian ini dia ya nah Ibu ya. Ini diagram batang kota Niigata. Ini dia. Yang mana? Yang ini dia, Nak. Ya. Oke, Ibu ganti tanda panah biar nah, ini dia ya. Oke. Ini Nak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini adalah diagram batang kota Niigata ya. Nah, di sini tadi kita lihat di bulan Januari dan di bulan Februari itu suhunya 3 derajat Celcius. Nah, ini dia Nak Ibu ya. Januari dan bulan Februari 3 derajat Celcius, tidak ada perubahan ya. Nah, ada perubahan ketika di bulan Maret. Di bulan Maret dia menaik suhunya sedikit ya, menjadi 5 derajat Celcius. Ya, Nak Ibu ya. Nah, kemudian di bulan April ya, naik lagi ya, naik menjadi 11 derajat Celcius. Nah, ini dia. Bulan April naik menjadi 11 derajat Celcius. Kemudian di bulan Mei itu naik lagi menjadi 16 derajat Celcius ya. Kita pasin aja dulu Nak ya. Nah, ini dia. Ini warnanya beda-beda ya Nak Ibu. Jadi kan kalian bisa nanti membedakan ya ini. Nah, ini dia. Naik menjadi 16 derajat Celcius ya. Kemudian di bulan Juni ya, di bulan Juni naik lagi menjadi 20 derajat Celcius. Nah, posisinya di sini ya, Nak Ibu ya. Nah, 20 berarti pas dia di sini ya. Oke ya, di situ ya, Nak Ibu ya. Nih, jadi ini tanda hitam nih ya, Nak Ibu ya. Ini 20 derajat Celcius. Dia naik. Tadi dari 16 ya, dia naik suhunya menjadi 20 derajat Celcius ya. Kemudian di bulan Juli naik lagi menjadi 25 derajat Celcius ya. Nah, ini dia di bulan ya, ini dia enak ya. Ini di bulan Juli. Nah, kemudian
di bulan Agustus ya naik menjadi 26 derajat Celcius, naik sedikit ya Nak Ibu ya. Jadi dia karena ininya nanti kalian nanti Ibu kasih tahu ya mana yang naik banyak, naik sedikit. Nah, ini tandanya naik sedikit ya. Menjadi 26 derajat Celcius. Kemudian di bulan 9 ya turun dia menjadi 22 derajat Celcius ya Nak Ibu ya. Nah, ini dia, ini kira-kira ya. Kira-kiranya di sini 22 derajat Celcius. Kemudian di bulan 10 turun lagi dia menjadi 16 derajat Celcius. Ini anak Ibu kasih warna-warna ya biar kalian lihat nih perubahan turunnya. Nah, di sini 16 kira-kira di sini ya anak Ibu ya. Kemudian di bulan 11 ya turun menjadi 10 derajat Celcius. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Pas ya 10 derajat Celcius. Terakhir di bulan Desember ya, turun menjadi 5 derajat Celcius. Ya, nah ini dia Nak Ibu ya. Nah, ini perubahan suhu di kota Nigita. Ya, ini dia. Jadi tidak ada perubahan, naik sedikit ya, naik banyak, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit ya. Turun banyak ya, turun banyak, turun banyak, turun banyak. Nah, itu ceritanya ya Nak Ibu ya. Kemudian kita lihat lagi nanti bulan suhu di kota Wak Hete ya. Nah, di suhu kota Hete. Ibu kasih lagi tanda panahnya biar kalian ini ya Nak Ibu ya. Nah, ini di kota Wak Hete ya. Nah, ini dia di kota Wak Hete ya. Nah, sini. Kemudian, jadi kalian tahu ya Nak Ibu ya, nih ini di kota apa gitu kan. Nah, ya ini di kota Wakhete ya. Ya, kota Wakhete. Ya. Nah, di sini kita tulis ini Nak Ibu ya. Nah, ini kota Wakhete ya. Nah, ini dia kota Wakhete ya. Di kota Wakhete kita lihat tadi suhu di bulan Januari, Februari dia sama ya, Nak Ibu ya, sama. Berarti dia tidak ada perubahan. Ini dia Januari, Februari. Kemudian di bulan Maret ya, mulai naik sedikit. Naik sedikit menjadi di ya. Menjadi 19 derajat Celcius. Nah, ini dia Nak Ibu ya, 19. 19 berarti di sini ya Nak Ibu ya, naik sedikit. Kemudian kita lihat di bulan April ya. Naik lagi menjadi 21 derajat Celcius ya. Kemudian di bulan Mei 24 derajat Celcius. Ini dia. Ini 24 di sini nah ya, kira-kiranya 24 di sini ya. Di sini kan di bawah 25 ya kita. Kemudian di bulan Juni ya, itu 27 derajat Celcius. Berarti naik ya, naik ya. Nih garisnya naik. Sini ya 27 berarti kira-kira di sini ya naik ya. Nah, di sini. Kemudian di bulan Agustus naik lagi menjadi 28 derajat Celcius nih. Di sini kira-kira ya naik ya. Terusnya di bulan 9 ya turun sedikit ya menjadi 27 derajat Celcius ya. Nah, berarti dia sedikit saja turunnya. Kemudian di bulan 10 atau bulan Oktober itu turun lagi sedikit menjadi 25 derajat Celcius. Ini berarti pas di sini ya garisnya. Kemudian di bulan 11 itu turun menjadi 22 derajat Celcius. Nah, berarti di sini kira-kira 22. Terakhir di bulan Desember ya Nak Ibu ya turun menjadi 17 lagi kembali ya Nak Ibu ya.
17 derajat Celcius. Nah, ini dia perubahan suhu di kota Wakhete dan perubahan suhu di kota Nigita. Nah, kemudian apa saja yang ditampilkan pada suhu horizontal dan suhu vertikal? Nah, di sini dia sumbu ya, Ibu ya. Nah, pada sumbu vertikal, mana yang vertikal? Vertikal adalah sumbu yang tegak lurus ini ya, Ibu ya. Ini namanya sumbu vertikal. Ya. Nah, sumbu yang bertegak lurus seperti ini. Tunggu ya, Ibu geser dulu ini sedikit. Nah, ini namanya sumbu vertikal ya, yang tegak lurus ini ya, Ibu ya. Nah, ini sumbu vertikal. Kemudian ini yang dari kiri ke kanan kalian, ini namanya sumbu horizontal. Ya, oke, itu dia. Ya, jadi dari kiri ke kanan ini namanya horizontal. Nah, di suhu horizontal, di sumbu horizontal kita itu tulis bulan ya, kita letakkan bulan. Nah, ini 0 ini adalah titik sumbunya. Titik sumbunya. Kemudian di sumbu vertikal kita letakkan suhunya ya, derajat Celcius. Jadi angka-angka suhunya ya, Ibu ya. Kemudian berapakah suhu di bulan Maret? Ya, dalam derajat Celcius. Kita tinggal lihat anak ibu ya di bulan Maret. Berarti di bulan Maret, Januari, Februari, Maret. Nah ini dia. Ya di kota Nigita ya Niigata ya di bulan Maret ya di kota Niigata itu di bulan Maret itu suhunya 5 derajat Celcius. Sementara di kota Wakhete ya itu mana dia? Nih. Berarti di bulan Maret itu sekitar 17 derajat ya. Maret 17 20 19 derajat Celcius. Nah, ini dia anak Ibu ya. Nih, ini suhu di bulan Maret di kota Wakhete. Nah, ini suhu di bulan Maret kota Niigata. Kemudian pada bulan apa suhunya 16 derajat Celcius? Kita lihat di sini ya. 16 derajat Celcius. Nah, ini dia. Berarti di bulan Maret ini berarti suhu kota Niigata ya. Ada di 16 derajat Celcius itu di bulan jatuh di bulan Mei ya. Sementara di kota Wakhete itu tidak ya Ibu ya. Justru dia naik menjadi 24 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada keterangan tadi ya Ibu ya, setiap garis yang Ibu buat di sini nih. Ini garis berarti ada maknanya. Dia kalau garis lurus seperti ini berarti tidak ada perubahan. Ini sedikit naik seperti ini, dia naik sedikit ya. Nah, ini naik banyak. Ini naik banyak, ini naik sedikit ya, ini naik banyak. Ini naik sedikit, ini turun banyak, turun banyak, turun banyak, turun banyak. Nah, ini dia. Nah, Ibu ya. Nah, dia seperti ini berarti dia naik sedikit ya. Seperti ini naik banyak. Ini turun sedikit, ini turun banyak ya, dan ini tidak ada perubahan atau tidak berubah. Nah, kemudian apa manfaat diagram garis? Nah, ini dia manfaatnya. Diagram garis adalah ya, diagram yang penyajian datanya memakai garis ya. Nah, pada umumnya diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, data statistik itu apa? Data statistik itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, ini dia data. Seperti ini ya, dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita bisa ambil contoh ya, Nadia. Misalnya data statistik yang kita ambil adalah
data perekonomian ya, perekonomian Indonesia ya. Nah, misalnya kita ambil dari bulan Januari ke bulan Desember. Bisa ya Nak Ibu ya. Kemudian bisa juga untuk data penduduk Indonesia ya itu ya seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuatan diagram garis? Yang pertama tadi adalah kita menentukan data. Nah, ini dia. Ini menentukan data ini ya. Ini dia datanya. Nah, setelah data sudah kita tentukan, kemudian kita baru menuliskan judul. Nah, di sini judulnya ini. Nah, Ibu ya, ini suhu di kota Niigata dan Wakhete. Itu merupakan judul ya. Kemudian membuat garis horizontal dan garis vertikal. Ini dia garis horizontal. Ini garis horizontal yang warna biru ini nah Ibu ya. Yang warna hitam yang tegak lurus ini adalah garis vertikal. Kemudian memasukkan data. Nah, tadi kita sudah masukkan satu persatu mulai dari Januari, Februari ya sampai ke Desember nih. Datanya kita sudah masukkan satu persatu. Ya, kita sudah masukkan. Nah, kemudian yang terakhir kita baru menghubungkan garis. Nah, ini dia. Kita datanya titik-titik kita hubungkan garisnya satu persatu ya. Nah, ini dia. Seperti ini ya, Nak Ibu ya. Itu cara membuat diagram garis. Nah, di sini Ibu berikan contoh yang kedua ya, Nak Ibu ya. Di sini yaitu cara kita membuat diagram garis lagi ya, Nak Ibu ya. Tadi kita memakai suhu ya, suhu di dua kota. Nah, sekarang kita memakai suhu ya, tapi dalam bentuk jam. Ya, kurun waktunya adalah satuannya jam. Ya, nah Ibu ya, di sini pagi jam 9 suhunya 18, ya, jam 10 20, jam 11 22, jam 12 23. Kemudian siang waktu jam 1 24, jam 2 masih 24, jam 3 23. Nah, kita dapat membuat diagram garisnya seperti ini ya, Nah Ibu ya. Nah, ini jam 9 tadi 18 derajat ya, 18 derajat Celcius. Nah, ini dia. Kemudian jam 10 20 derajat Celcius. Jadi dari 18 ke 20 berarti dia naiknya hanya sedikit ya, Nah Ibu ya. Naiknya sedikit. Kemudian dari jam 11 naik sedikit lagi ya. Masih tetap 22. Ini di sini kira-kira ya, Nah Ibu ya, 22. Kemudian di jam 12 ya, jam 12 naik suhunya menjadi 23 derajat Celcius di sini. Kemudian di jam 1 siang dan jam 2 naik menjadi 24 derajat Celcius. Nah, tidak ada perubahan di jam 1 dan di jam 2 ya, Nah Ibu ya. Jam 1 jam 2 itu dia tetap 24 derajat Celcius. Nah, turun sedikit itu ketika di jam 3 siang ya, menjadi 23 derajat Celcius. Nah, ini dia grafiknya ya, Ibu ya. Seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah cara membuat grafik garis ya, Nah Ibu ya, diagram garis ya. Nah, ini dia. Kita tentu yang penting intinya adalah data. Kita sudah menentukan data, nah baru kita bisa membuat diagram garis seperti ini ya, Nah Ibu ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya, Nana Ibu semuanya. Mohon kalian pelajari lagi di rumah ya. Jika memang ada yang kurang kalian mengerti, kalian boleh tanyakan kepada Ibu ya. Nah, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.